Kembali lagi dengan saya Kali Masada di modul Ternak Uang. Hari ini kita akan membahas mengenai cara mengatur gaji secara efektif. 50-30-20 rules versus zero based budgeting. Jadi sebelum video ini dimulai, ini hanyalah video untuk membantu teman-teman edukasi mengenai cara mengatur personal finance. Teman-teman, ini bukan video ya untuk ajakan ya menjual atau membeli instrumen apapun. Jadi sebelumnya kita udah jelasin latar belakang yang panjang personal finance, mindset orang biasa versus orang kaya. Kemudian kita jelasin juga ya gimana tentuin tujuan, bagaimana melakukan budgeting. Nah, di sini akan saya jelasin secara spesifik bagaimana exactly how teman-teman budgeting duit kalian setiap bulan supaya bisa mencapai tujuan keuangan yang teman-teman inginkan. Pertama, kita bahas mengenai 50, 30, and 20 rules. Ini dikemukakan ya oleh Elizabeth Warren, ya, salah satu senat di Amerika juga. Dan beliau ini yang merupakan ekonom yang memberikan teman-teman 50, 30, dan 20 rules. Itu adalah fokusnya, achieving dua hal. Pertama adalah stability. Kalau teman-teman ya setengah dari pendapatannya ya, disclaimer ya, ini buat teman-teman yang masih di tahap ya puluhan juta ini cocok diterapkan. Dan juga happiness. Karena apa? 30%-nya di situ itu adalah untuk yang namanya wants atau keinginan. Meskipun ya menurut saya pribadi ya, saya disclaim di sini dulu, saya tidak terlalu menyarankan ya untuk ini. Kenapa? Karena kalau mau cari stability dan juga kebahagiaan itu nggak cocok ya untuk cowok ya. Cowok itu harus ya mencari sesuatu yang lebih ya growth dan lebih insightful ke depannya untuk hidupnya. Tapi ini diterapkan cewek, oke ya, memberikan mereka stability, happiness, dan juga mental balance yang oke. Dan ya ini fokus dari 50, 30, and 20% rules. Mereka masih stabil ya dengan spending yang mindful kita ngomong. Nah, cukup gede ya 50% dan keinginannya 30%, tapi masih ada 20% yaitu adalah tanggung jawab untuk menabung dan juga untuk investasi. Oke. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode 50, 30, 20. Pertama, ini memang mudah diikuti. Oke, 50 ya untuk kita kebutuhan, 30 untuk kita keinginan, 20 untuk tabungan dan juga untuk investasi. Kalau misalkan kamu punya 10 juta, 100 juta, gampang ya. 10 juta, oke, 50 untuk kebutuhan, 5 juta. 3 juta untuk keinginan, 2 juta untuk investasi dan juga tabungan. Mudah diikuti. Dan juga mendorong kebiasaan menabung. Karena oke lah ya, kita ngomong ada 20%-nya. Kita ngomong di Indonesia ini 7 ya dari 10 orang nggak punya tabungan ya, data terbarukan. Jadi it's fine ya, berarti masih ada andilnya ya kita ngomong untuk menabung. Menjaga keseimbangan hidup hari ini dan juga hari esok. 50 sama 30 ya untuk kebutuhan dan keinginan, 80% ya ini dari teman-teman punya uang bulanan gede banget ya. Itulah mengapa ya kamu hidup untuk hari ini. Save-nya mana 20%-nya itu untuk esok. Dan fleksibel dan dapat disesuaikan, tapi ingat di tier bracket penghasilan tertentu teman-teman ngomong ratusan juta, 50, 30, 20 ini udah tidak bisa diterapkan. Dan kekurangan, ya ini yang saya sebut tadi, tidak cocok untuk semua tingkat pendapatan. Contohnya apa? UMR, yang mana gajinya 4 juta, nggak cukup buat hidup 50% atau hanya 2 juta. Buat juga mereka high net worth individual. Misalkan uangnya 4 miliar setiap bulan. Nggak cukup juga ya, atau terlalu banyak juga bagi mereka ini untuk di-spend-kan 2 miliar. Ya, sehingga 50, 30, 20 ini nggak cocok untuk semua tingkat pendapatan. Kemudian rasio ya, yang tetap kurang adaptif dengan situasi pribadi. Ya, contoh tadi ya 80% mungkin kalau UMR bisa spending, jadi ini kurang cocok. Dan kemudian needs and wants itu sulit dibedakan. Ya, contohnya misalkan mau ngadu temen, itu mungkin bisa jadi wants sebenarnya. Tapi di keadaan yang sangat ekstrim, di mana temen itu selalu kasih kita kado dan kita di satu lingkungan kerja yang sama, selalu nyerpresin satu yang lain, ya itu harus jadi kebutuhan. Kalau enggak, dianggap sombong kamu. Sehingga ini sangat sulit ya membedakan needs dan juga wants-nya. Kemudian ya berpotensi menyesatkan jika dianggap semua orang harus 50, 30, 20 ya. Buat high net worth individual ini diketawain ya spending 50%. Jadi ini kekurangan ya di certain net worth tertentu, ini ilmu yang sangat tidak relevan, bahkan tidak bisa diterapkan. Nah, kemudian ada metode zero based budgeting di mana di sini ya teman-teman menganggap penghasilan teman-teman ini sama seperti neraca ya. Jadi in the end of the day ya ini harus balance atau harus nol. Wah,
Maksudnya apa? Jadinya nggak bisa menabung dong? Enggak. Jadi menabung itu juga salah satu pos dari pendapatan yang teman-teman alokasikan. Jadi teman-teman misalkan punya pendapatan 100 juta, in the end of the day itu harus jadi nol. Jadi nol bukan berarti hilang buat dihambur-hamburin. Tapi dari 100 juta ini dibagi. Oke, untuk pos kewajiban dan juga sisanya harus teman-teman habiskan. Misalkan ke investasi atau ke tabungan dengan skala prioritas. Jadi di sini prinsipnya ya zero based budgeting ini menekankan yang namanya keseimbangan. Harus balance. Saya bilang seperti neraca. Misalkan teman-teman baru gajian, punya gaji 10 juta. Bayar semua kewajibannya dulu. Misalkan kewajiban teman-teman tuh 5 juta. Oke, berarti ada sisa 5 juta. Nah, baru sisanya ini misalkan teman-teman beli saham ya, atau beli Bitcoin, atau teman-teman sisanya ini untuk menabung. Hingga akhirnya ya ini beneran nol. Beneran nggak ada alokasi lagi. Udah nggak ada budget lagi. Karena apa? Kan dari 10 juta dialokasikan dulu, bayar semua kewajiban dulu. Oke, baru sisanya diinvestasikan. Jadi in the end of the day kamu nggak dapat apa-apa. Karena kewajiban semua udah terpenuhi dan juga sisanya ya udah ditabungkan. Kelebihannya apa? Ya, setiap rupiah bekerja dan memiliki tujuan. Ya ini saya sukanya. Karena kan awalnya kewajiban semua udah dibayarkan. Sisanya diinvestasikan atau ditabung. Berarti memang nggak ada slot ya di mana sisa ya duitnya ini nggak ada. Dan kemudian lebih adaptif dan juga realistis ya setiap bulannya. Karena apa? Ya kamu udah bayar dulu mana yang harus dibayar dan sisanya ya ini kamu punya alokasi yang oke untuk kamu investasikan dan kemudian bisa mengidentifikasi dan memotong pemborosan karena sifatnya ya zero based budgeting ini mana yang perlu dibayar dulu ya. Jadi ingat ya nggak ada wants atau nggak ada keinginan. Berbeda nih dengan 50, 30 and 20 rules ini nggak ada wants-nya. Jadi nggak ada keinginan, dicoret. Jadi hanya langsung ke dalam yang dibutuhkan. Nggak ada pemborosan. Menurut saya juga pribadi wants itu pemborosan. Sesuatu yang nggak bisa kita penuhi sebagai laki-laki ya. Dan terakhir, cocok untuk mengatur penghasilan yang ketat atau tidak tetap. Ya ini contoh untuk orang yang misalkan nih mereka ini adalah freelancer, kadang dapat endorse, kadang enggak, kadang harus ngerjain project studio apa, tapi kadang juga nggak ada project sama sekali. Ini cocok nih. Jadi misalkan kamu dapat duit, misalkan ya dari ketidakpastian. Kan kalau orang digaji kan selalu ritmenya seperti ini, pasti. Tapi kalau orang yang freelance itu ritmenya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cocok ya. Ketika kamu dapat uang, ya, ada high season seperti ini, kamu harus alokasikan ke mana yang penting untuk diselesaikan kewajibannya dulu. Baru sisanya di-nolin itu untuk tabungan atau untuk investasi. Dan kekurangannya ya, membutuhkan waktu dan usaha, detail oriented. Karena ingat ya, tadi ada sisa yang harus kita budgetkan. Untuk misalkan ya kita harus menabung atau investasinya mana. Ya, ini kan membutuhkan yang namanya skill set untuk mengatur yang namanya portfolio management dan juga portfolio allocation. Kemudian ini terlalu kaku dan menimbulkan stres karena ingat ya wants kamu dieliminasi, jadi dibayar mana yang harus dibayar dulu, baru sisanya untuk tabungan atau investasi. Ya tapi balik lagi kalau mau growth kita harus nggak menikmati dulu ya hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian memerlukan penyesuaian setiap bulan. Mengapa? Ya pendapatan kamu, apalagi kalau sifatnya nggak pasti, ini juga nggak pasti juga. Dan kebutuhannya ya sesuatu yang mendesak itu juga nggak pasti setiap bulannya. Dan ini potensi konflik atau kesulitan ketika berpasangan. Karena ingat teman-teman, biasanya orang pasangan itu selalu memiliki tujuan mereka masing-masing. Kalau istri mungkin nggak bisa ya 50, 30, 20. Kita harus ada keinginan ya untuk anak dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masih sendiri, kamu bisa prioritasin dulu ya mana checklist yang harus dibayar, sisanya nolin buat investasi. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan begitu, oke, punya keluarga, oke, anak yang harus dibayar, tek ini bayar, oke, nggak ada keinginan, nggak ada staycation, nggak ada main sama anak, full sisanya investasi. Itu mungkin ya menjadikan ya sedikit ya dengan istri. Nah nggak bisa begitu. Kayak kamu harus ini bla 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 bla. Itulah sulitnya ya ketika berpasangan menerapkan zero based budgeting. Sistem mana yang cocok untuk dipilih? Sistem mana yang terbaik? Ya terbaik relatif, tapi mana dulu nih yang cocok untuk dipilih? Ini contoh ya misalkan simple guy, anti ribet, gaji UMR guy, gaji 10-15 juta guy. Ya ini cocok dengan 50, 30, and 20 rules. Apalagi mereka ya harus work life balance, ya harus nongkrong-nongkrong, ya harus ke kafe, ya oat based latte. Ya, ini cocok ya untuk mereka. Tapi untuk mereka yang very calculated,
guy, ya, a very serious man, ya. Orang-orang yang mau ya dari boy ya menjadi man, ini mungkin cocoknya dengan zero base budgeting karena mereka harus mengalokasikan tanpa sisa dengan sesuatu yang lebih produktif sifatnya. Untuk lajang, dua-duanya sama-sama bisa diterapkan. Kamu mau 50, 30, 20, ya 80 untuk needs and wants. Boleh, karena nggak ada yang marahi, kamu masih sendiri. Oke. Atau kamu mau misalkan agresif, pakai zero base budgeting, semuanya harus nol, harus ada porsinya nanti untuk investasi atau untuk tabungan, bisa. Dan kalau udah pasangan, ya sama-sama sibuk, mungkin 50, 30, 20 itu bisa. Tapi kalau pasangan, ya yang satu istrinya kerja di rumah, zero base budgeting ini bisa dilakukan. Karena di Jepang, ya ini ada istilah yang namanya Mrs. Watanabe. Suaminya ini kerja kantoran, dapat duit, sama istrinya duitnya diinvestasikan dan juga ditradingkan saham. Nah ini namanya Mrs. Watanabe di Jepang. Jadi tergantung preferensi pasangan, dua-duanya sibuk, dua-duanya kerja, mau work-life balance, sama-sama UMR, 50, 30, 20, ini juga bisa diterapkan. Untuk UMR, mungkin ya, yang pengeluaran 80% ini nggak bisa pakai 50 ya, 30, 20 karena gaji saya masih kecil ya, pengeluaran saya bisa 80%, jadi mungkin cocoknya zero base budgeting. Jadi misalkan dapat duit, oke lah ya, duitnya dibayarkan ke sesuatu yang sifatnya dibutuhkan dulu, needed dulu. Baru sisanya teman-teman alokasikan untuk yang lain. Nah, selanjutnya ya di atas UMR bisa misalkan ya rasionya 50, 30, 20 atau pakai ZBP ya. Misalkan teman-teman di sini gajinya 10 juta, udah di atas UMR, teman-teman mau ya 50, 30, 20 ya 5 juta untuk pengeluaran, 30 keinginan, 20 untuk tabungan investasi, ini bisa diterapkan. Untuk high net worth individual ya, ini untuk saya pribadi misalkan ya, saya itu setiap bulan antara needs dan wants atau yang saya butuhkan dan saya inginkan itu udah tipis sekali teman-teman. Ya, tipis sekali. Jadi pasti saya di bawah 5% dari penghasilan saya setiap bulan itu yang saya alokasikan untuk kebutuhan atau alokasikan untuk keinginan. 30%-nya ini bisa dengan business expansion, misalkan dari beberapa bisnis saya tambah cabang, ya ini bisa atau meningkatkan ya jangkauan kita, dan 65%-nya ini untuk investasi. Saya juga investasi ke banyak sekali kelas aset. Ada kripto, ada saham, ada aset-aset yang lain juga, ada emas dan sebagainya. Itu 65% saya untuk investasi. Karena apa? Ya, saya hanya needs and wants-nya itu kecil setiap bulannya dibandingkan dengan penghasilan yang saya dapatkan. Jadi ini cocok ya untuk high net worth individuals, dan banyak sekali teman-teman saya ya atau teman-teman kita yang ada di tier bracket high net worth individuals ini seperti ini ya komposisinya. Jadi ini bisa diterapkan. Oke, lalu kita bahas ya studi kasus di Indonesia. Bagaimana budgeting, bagaimana keadaan di Indonesia. Misalkan Budi ya, usia 23 tahun, kerja di Tangerang, gajinya 4 juta. Ngekos, belum nikah, ada cicilan motor 500.000 setiap bulan. Bagaimana keadaan finansial Budi? Kalau kita ngomong ya 50, 30, 20, oke, Budi itu harusnya kebutuhannya itu 2 juta. Keinginannya 1,2 juta dan 800.000 ini untuk tabungan. Tapi apakah bisa dengan skenario Budi? Ya jawabannya kita lihat. Misalkan, ini budget Budi setiap 1 bulan. Budi ini harus bayar kos 1,2 juta karena dia merantau, rumahnya Banyumas misalkan. Di sini budgetnya ini makan 1 juta setiap bulan. Ini udah di kantin yang setiap makan ya 10-20 ribu. Udah paling maksimal. Dia sering makan juga ya dapat gratisan di kantor. Sering juga ya dapat makanan ya gratis ketika dia Jumatan atau pengajian. Oke, biaya makannya 1 juta, masih harus bayar bensin, parkir ya 300.000, pulsa 200.000 karena kosannya nggak ada wifi, dia pun harus keluar ya, harus bisa nyala HP-nya, dan dia masih punya cicilan motor 500.000 ya. Berarti Budi setiap bulan ini spendingnya ini sampai 3,2 juta. Yang mana itu adalah 80% dari gajinya. Jadi di sini ya 50% rules ini udah nggak bisa diterapkan karena Budi butuh spending 80% dari gaji yang ia miliki. Kemudian keinginannya kadang ya setiap bulan beliau ini pengen ya ke Uniqlo beli kaos satu nih, 300.000 itu satu kaos di Uniqlo. Kalau di Shopee mungkin kaosnya bisa 3 nih ya. Jadi keinginan Budi ini 7,5%. Kalau tadi 50, 30, 20 ini kan 30.
Ini nggak bisa. Dan sisanya duitnya Budi itu hanya 500.000. Dan itu kalau dia investasikan, dia tabung semuanya itu hanya 12,5%. Jadi 50, 30, 20% rules ini udah nggak bisa diterapkan di Budi. Jadi ya, skenario 50, 30, 20 ini juga nggak bisa dengan pengeluaran yang besar seperti Budi 80%. Bukan karena boros, tapi karena dia hanya dapat gaji UMR. Gajinya hanya sekitar 4-5 jutaan. Ini nggak bisa di-achieve. Selanjutnya, kalau Budi ini menerapkan namanya zero based budgeting dengan ZBB, ya, gaji Budi 4 juta. Misalkan, Budi punya semua kebutuhan berapa? 3,2 juta. Ya, bayar semuanya, ya. Karena itu diprioritaskan, harus dibayar. Oke, Budi punya sisa berapa? Sisanya 800.000. Oke, 800.000-nya itu untuk menabung setiap bulan. Atau misalkan untuk beli saham. Atau misalkan untuk beli kripto. Ya, itu bisa diterapkan. Ini adalah cara menerapkan zero based budgeting untuk skenarionya Budi. Jadi dilakukan dulu, dibayar dulu. Mana yang lebih penting? Bayar kosan, kalau enggak kamu diusir. Kalau nunggak terus diusir. Bayar cicilan motor, kalau enggak motormu diambil. Ya, bayar dulu semuanya. Oke? Jadi untuk skenario Budi. Nah, ini ada skenario kedua, Frank, 28 tahun. Manager, gajinya 25 juta. Tinggalnya di BSD. Punya KPR ya 5 juta sebulan. Nah, ini skenarionya Frank gimana? Kebutuhan biaya orang tua. Karena Frank ini sandwich generation. Beliau ini harus kirim duit di ibunya di Surabaya 3 juta setiap bulannya. Frank ini harus makan ya 3 juta setiap bulannya karena dia manajer ya, sering diajak meeting, sering bayarin karyawan ya 3 juta makanya setiap bulan. Bensin dan parkir karena naik mobil ya 1 juta. Kemudian pulsa 500.000 ya, butuh networking, butuh telepon lebih banyak, pulsanya lebih banyak, KPR-nya 5 juta setiap bulan. Nah, Frank ini setiap bulan ini spending 12,5 juta atau 50% dari gajinya. Berarti dia bisa menerapkan 50, 30, and 20 rules karena 50%-nya ini untuk gaji. Kemudian dari 30%-nya ya, ini dia bisa untuk keinginan. Misalkan dia belanja baju dari Uniqlo ya, sering beli kemeja untuk meeting, sering beli kaos ya sampai 2 juta setiap bulannya. Kadang 3 juta ya, dia sering staycation. Nggak ngerti nih staycation sendiri atau sama siapa nih ya. Kita tanya ini staycation. Kadang dia nongkrong ya karena kebutuhan dari seorang manajer ya harus punya network yang banyak untuk keinginan ya, 7,5 juta setiap bulannya. Ini 30% dari dia punya pendapatan. Ya, which is masih oke. Dan untuk tabungan dan investasi, sisa duitnya 5 juta. Frank ini big believer saham. Beliau ini nabung 5 juta saham A setiap bulannya dengan total alokasi ini 20%. Jadi Frank ini bisa ya menerapkan 50, 30, and 20% rules karena sesuai kebutuhannya tinggi, keinginannya juga banyak karena dia gajinya 25 juta, sisanya dia masih sadar tabungan dan juga saham ya, sampai dengan 5 juta atau 20% dari kekayaannya. Nah, kalau Frank ini menerapkan ZBB atau Zero Based Budgeting gimana? Misalkan Frank ya punya gaji 25 juta, dibayar semua kebutuhannya ya, 12,5 juta tadi. Dibayar KPR-nya ya, dikasih duit untuk ibunya, dan bayar-bayar yang lain. Dari 12,5 juta, ini ada sisa berapa? 12,5 juta. Dia bypass semua keinginannya, networking, nongkrong, staycation nggak perlu, dia harus nolin lagi duitnya, saya tabung 12,5 juta untuk saham atau untuk dana darurat di masa depan. Ini juga bisa dilakukan ya dengan zero based budgeting. Frank ini tekan mana yang dia benar-benar butuh bayar adalah orang tuanya, adalah juga ya biaya KPR-nya, dan sisanya ya ini harus dia nolkan, dia bypass semua keinginannya, terus langsung ya untuk menabung saham setiap bulan. Ini growth secara keuangan ya dia jauh lebih tinggi, jauh lebih oke daripada mereka yang cenderung ya teman-teman. Ini ada keinginan yang banyak. Jadi the choice is yours, mana yang lebih cocok untuk kalian. Bisa disesuaikan dengan tier, kalian dapat duit berapa setiap bulannya, pasti atau nggak pasti, ini bisa kalian atur. Jadi Frank bisa sistem 50, 30, and 20, bisa juga ya dia dengan ZBB ya, Zero Based Budgeting. Dan bonus nih teman-teman, ini aplikasi yang dulu saya pakai ya, ini nggak disponsori. Saya pakai Money Manager ya, gambar celengan babi warna merah.
Di sini teman-teman kelihatan nih ya, teman-teman bisa catat berapa teman-teman punya income setiap bulannya, kamu catat juga berapa expense-mu setiap bulan, dan sisa duitmu berapa nih setiap bulan. Dan di sini kelihatan nih. Nah, kamu nanti akan ketahuan nih, oke setiap bulan ternyata kamu boros di sini, kamu spending ini di sini, ya ini di sini. Dan selanjutnya kamu bisa atur lagi ya dengan penyesuaian yang lebih oke. Itu modul mengenai budgeting, sampai jumpa di modul selanjutnya.